Salam sejahtera Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda. Saya percaya bahwa berkat kasih karunia dan perlindungan Tuhan tetap menyertaimu dimanapun engkau berada. Walaupun saat ini kita masih bergumul melepaskan diri dari COVID yang sudah melanda dunia 3 tahunan. Kita akan mulai ibadah kita pada saat ini. Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan firman Tuhan dengan judul yang sama seperti yang sudah kita kupas pada minggu yang lalu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Oke? Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya di sesi yang kedua. Saya sudah menyiapkan 5 sesi dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Dari 1 ayat saja kita kupas, kita kembangkan, akhirnya menjadi 5 episode untuk kita bahas. Sebelum kita masuk dalam firman, terlebih dulu kita akan mendengarkan pujian penyembahan yang akan dibawakan langsung oleh pencipta lagunya, Pendeta Jonathan Prawira. Ada 3 lagu yang akan kita kupas sesuai dengan tema yang kita bahas pada hari ini. Kerajaan yang tak tergoncangkan. Itulah satu kerajaan yang kita rindukan. Kerajaan yang tidak akan pernah berakhir, kerajaan yang tidak akan pernah punah, kerajaan yang tidak pernah tergoncangkan oleh apapun, karena itu adalah kerajaan Allah. Kerajaan yang penuh dengan segala kemuliaan, kerajaan yang sudah Allah siapkan untuk semua orang yang percaya kepadanya. Itu adalah lagu yang kedua. Semua kau sediakan. Paulus berkata, apa yang tidak pernah dilihat, apa yang tidak pernah didengar, dan apa yang tidak pernah terpikirkan, itu Tuhan sediakan bagi kita di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, yaitu kerajaan sorga. Lalu bagaimana supaya Anda bisa mendapatkan kerajaan yang tak tergoncangkan itu? Kerajaan yang kekal. Di lagu yang ketiga, jalan kebenaran dan hidup. Hanya ada satu cara, melalui Yesus Kristus. Mari kita dengarkan pujian penyembahan ini. Mari Pak Pendeta Jonathan, kami persilahkan. Di tengah dunia yang semakin bergelora, tanpa perlindungan-Mu Tuhan, semuanya binasa. Di tengah waktu yang semakin lama, semakin jahat, tanpa penyertaan-Mu Tuhan, manusia tak berdaya. Biarpun gunung beranjak dan bukit pun bergoyang, hatiku percaya hanya kerajaan-Mu yang tak tergoncangkan. Walaupun bumi berlalu dan langit pun kan lenyap, ku hidup selamanya dalam kerajaan-Mu yang tak tergoncangkan. Di tengah dunia yang semakin bergelora,
Kau sanggup untuk memenuhi ku dengan kebaikanmu yang selalu mengasihimu setulus hatiku. Apa yang tak terlihat mata, yang tak terdengar telinga, yang tak pernah timbul di hatiku, semua Kau sediakan bagiku. Kau sanggup untuk memenuhi ku dengan kebaikanmu yang selalu mengasihimu setulus hatiku. Apa yang tak terlihat mata, yang tak terdengar telinga, yang tak pernah timbul di hatiku, semua Kau sediakan bagiku. Apa yang tak terlihat mata, yang tak terdengar telinga, yang tak pernah timbul di hatiku, semua Kau sediakan bagiku. Apa yang tak terlihat mata, yang tak terdengar telinga, yang tak pernah timbul di hatiku, semua Kau sediakan bagiku, semua Kau sediakan bagiku. Kau buat jalan saat tiada jalan. Kau terang kebenaran di tengah kegelapan. Kau berikan hidup kekal berkelimpahan bagiku yang percaya kepadamu, Tuhan. Yesus, Kau jalan kebenaran dan hidup bagiku.
Kita sudah mendengarkan pujian penyembahan, mari kita masuk dalam firman, kita akan berdoa, mohon Tuhan tuntun kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan kami, Allah kami, dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Engkau tetap menyertai kami di dalam segala situasi kondisi. COVID walaupun belum tertangani sepenuhnya karena varian-varian baru terus bermunculan. Tapi hari ini kami masih dalam keadaan baik, kami dalam keadaan sehat. Semua itu adalah berkat kasih karunia-Mu. Maka sudah selayaknya kami memuji Engkau, menyembah Engkau, dan juga bersekutu dengan Engkau, duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami, pimpin kami oleh Roh Kudus, supaya kami benar-benar memahami kebenaran yang terkandung di dalam firman-Mu. Kami serahkan ibadah kami sepenuhnya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita akan bahas sesi yang kedua dari judul Carilah Kerajaan Allah dan Kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini adalah sesi yang kedua, dan biasanya yang namanya khotbah berseri, saya selalu mengulang sedikit atau melakukan resume pada sesi yang sebelumnya. Nah, kita akan lihat ulang sedikit resume sesi yang pertama supaya Bapak Ibu nyambung. Khususnya mungkin Bapak Ibu yang pertama kali mengikuti tema yang satu ini. Supaya bisa mengikuti, maka Bapak Ibu bisa melihat secara ringkas sesi yang pertama yang sudah saya kupas. Kita buka kembali ayat ini. Matius 6 ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Oke? Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah? Nah, ini berbicara tentang kehidupan secara finansial. Di dalam ayat-ayat di atasnya. Yang dicari bangsa-bangsa adalah makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, segala sesuatu yang ada di dunia, terutama kekayaan. Karena kekayaan itulah yang memungkinkan kita untuk bisa mendapatkan makanan, minuman, kehidupan yang layak, kemudian rumah, dan berbagai macam hal-hal yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Tapi semua itu hanya dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi apakah orang Kristen tidak membutuhkan itu? Kalimat selanjutnya, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Artinya, apa yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, kita juga butuhkan. Lalu, salahnya di mana kalau kita cari itu? Ada satu yang salah, salahnya adalah di ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang salah adalah kalau kita lebih mengutamakan apa yang ada di dunia daripada kerajaan Allah dan kebenaran Allah. Artinya kita diminta dahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu kita utamakan, itu kita cari. Sama seperti hari ini kita beribadah. Mungkin di jam ibadah hari ini jam 10, Anda ada bisnis, Anda ada tekan kontrak dengan seseorang. Mana yang Anda pentingkan? Mana yang Anda utamakan lebih dulu? Tekan kontrak atau Anda ibadah dulu, selesai ibadah baru Anda urus bisnis Anda? Saya yakin itulah satu tantangan. Nah, disinilah Tuhan berkata, dahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena jika engkau mendahulukan bisnis daripada ibadah, mendahulukan bisnis dari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Anda kembali lagi di ayat 32. Ayat 32 kalimat pertama. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalau engkau benar mengenal Allah, percayalah bahwa Allah pasti akan menambahkan kepadamu. Kalau Allah yang menambahkan, berarti bukan kehebatanmu lagi, bukan kekuatan, bukan kehebatan engkau lagi, tetapi semua itu ditambahkan Tuhan kepadamu. Kalau begitu, kita dapatkan dua hal. Kerajaan Allah kita dapatkan, berkat di dunia kita dapatkan. Mana yang Anda pilih? Ketika engkau mau memilih, memilihlah dengan iman bahwa Tuhan pasti sediakan, Tuhan pasti menggantikan. Walaupun jam ini aku ada kontrak bisnis, ada tanda tangan, ada MOU yang nilainya miliaran, tapi Tuhan sanggup kembalikan menjadi puluhan miliar karena Dia memberikan garansi ketika kita beriman kepadanya.
Carilah kerajaan Allah. Apakah kerajaan itu? Pada sesi yang pertama sudah saya kupas sedikit. Kita lihat kerajaan. Sebuah kerajaan bisa terbentuk kalau memenuhi 3 syarat berikut ini. Yang pertama adanya wilayah. Yang kedua adanya rakyat. Dan yang ketiga adanya pemerintahan. Jika ada wilayah tidak ada rakyat, itu adalah hutan belukar. Jika ada rakyat tidak ada wilayah, itu nggak mungkin terjadi. Karena kita nggak mungkin mendirikan sebuah negara tapi tanahnya disewa dari negara lain. Tidak bisa. Kenapa Palestina sampai sekarang tidak bisa berdiri menjadi sebuah negara? Karena satu wilayah direbutkan oleh 2 negara, Palestina dengan Israel. Rebut-rebutan. Siapa yang lebih berhak? Masing-masing mengklaim mereka yang lebih berhak. Lalu pemerintahan. Jika ada rakyat, jika ada wilayah, ada rakyat tetapi tidak ada pemerintahan, Anda bisa bayangkan betapa kacaunya negara itu, maka hukum rimba yang berlaku. Karena itu 3-tiganya itu mutlak ada dalam membentuk sebuah kerajaan. Nah demikian pula kerajaan sorga. Oke, kerajaan sorga juga harus memenuhi 3 unsur tersebut. Ada wilayah, ada rakyat, ada pemerintah. Kita akan lihat kerajaan sorga ini wilayahnya ada di mana. Wilayah kerajaan sorga. Kita lihat Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita lihat di ayat yang kita sudah baca. Perhatikan, inilah wilayah kerajaan Allah. Tuhan Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ini berbicara satu lokasi, ini bicara satu tempat. Jangan Anda cari lokasi tersebut pakai Google Map atau Waze. Nggak akan ketemu. Karena ini berbicara satu tempat yang ada di dunia yang lain. Yang bisa kita huni setelah kita meninggalkan dunia ini. Dan Yesus berkata, aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Jadi bukan hanya tempat itu, tapi Tuhanlah yang mendesain, Tuhanlah yang menciptakan, Tuhanlah yang membuat tempat yang nantinya akan dihuni oleh setiap orang yang percaya kepadanya. Itu berbicara tentang wilayah. Berarti sudah clear, sudah jelas. Kerajaan Allah ada tempatnya. Kemudian lihat kembali ayat Yohanes 14 ayat 3 ini. Telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Apa yang Anda pikirkan dengan kalimat ini? Menurut Anda seberapa mewah, indah, dan muliakah tempat yang disediakan Bapa itu bagi kita? Berapa hebatnya surga itu? Kalimat ini mestinya sudah cukup jelas. Yesus berkata, setelah aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Perhatikan kata telah, kata ganti waktu. Oke? Aku akan datang kembali. Lalu kenapa sampai hari ini Tuhan Yesus belum datang kembali? Karena tempat yang diciptakan oleh Tuhan itu belum selesai sepenuhnya. Menciptakan isi dunia, Tuhan hanya membutuhkan waktu 6 hari. Jadilah ini, jadilah itu, jadilah tumbuh-tumbuhan, tumbuhan bertumbuh, jadilah binatang hidup dengan sendirinya dari tanah. Kita lihat bagaimana dahsyatnya Allah melakukan penciptaan selama 6 hari. Tapi menciptakan surga 2000 tahun belum selesai. Karena tempat itu adalah tempatnya luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita lihat sedikit gambaran surga itu seperti apa. Di Alkitab tidak begitu banyak menjelaskan tentang kerajaan surga. Karena tidak ada pembanding di dunia ini. Karena walaupun dijelaskan oleh Yohanes dengan susah payah, kita nggak akan bisa menangkap. Karena kita tidak pernah melihat yang ada di dunia ini. Berarti surga adalah satu tempat yang Tuhan ciptakan, tidak seperti yang kita lihat, kita dengar di dalam dunia ini. Wahyu 21 ayat 11. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata
yang paling indah. Bagaikan permata yaspis jernih seperti kristal. Kita lihat bagaimana kota kerajaan sorga itu. Penuh dengan cahaya kemuliaan. Cahaya kemuliaan seperti apa ya? Apakah Anda pernah melihat? Nah ini kan susah, betul? Kota itu bening seperti kristal. Nah seperti apa itu tembus pandang? Lalu ayat 18. Tembok itu terbuat dari permata yaspis. Dan kota itu sendiri dari emas tulen. Bagaikan kaca murni. Emas tulen. Emas yang tidak ada campurannya, emas murni. Ayat 21. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Bayangkan, di dunia 1 gram emas itu pun sangat berharga. 1 gram emas berapa? 1 kilo emas berapa? Tapi di sorga, emas yang kita anggap sesuatu yang paling berharga di dunia, yang menentukan finansial di dunia, dijadikan barang yang tidak berharga, diinjak-injak orang. Karena jalan di kerajaan sorga itu terbuat dari emas-emas. Kebayang nggak? Bagaimana mewah, bagaimana mulia kerajaan yang Tuhan sediakan untuk kita. Maka tidak heran sampai 2000 tahun Yesus belum datang kembali, karena tempat itu belum selesai sepenuhnya. Makanya di sorga itu banyak hal-hal yang tidak pernah kita lihat. Banyak hal yang tidak pernah kita dengar seperti di dunia ini. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Di sini Bapak Ibu tangkap nih. Apa yang tidak pernah dilihat, apa yang tidak pernah didengar. Artinya di surga itu banyak hal yang belum pernah kita lihat, yang belum pernah kita dengar. Lagu-lagu yang begitu memberikan inspirasi yang sangat menyentuh jiwa kita, belum pernah kita dengar di dunia, akan kita dengar di sorga nanti. Betapa bahagianya kalau Anda bisa ke sana. Selain itu Paulus katakan, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati. Kita kan punya keinginan. Kita timbul, saya mau punya rumah ini, saya mau punya rumah itu, saya mau ke sana ke sini. Karena apa? Kita bisa melihat di dunia. Tapi sesuatu yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, bagaimana mungkin timbul di dalam hati kita? Karena itulah di sorga banyak hal-hal yang baru. Jika Anda hidup di dunia terasa bosan, ke sorga. Kalau Anda bosan, mau kemana lagi? Makanya Tuhan harus menciptakan sesuatu yang tidak pernah membosankan. Ada sesuatu yang baru yang tidak akan habis-habisnya kita nikmati sepanjang hidup kita, karena itulah kekekalan. Namun, untuk bisa masuk ke tempat yang penuh dengan kemuliaan, tempat yang begitu indah, begitu berharga, syaratnya adalah Anda harus menjadi warga negara kerajaan Allah. Oke, warga negara kerajaan Allah. Karena tadi kita berbicara wilayah. Wilayahnya sudah ada. Wilayah di sorga, tempat yang luar biasa. Tapi untuk bisa masuk ke sana, Anda harus bisa menjadi rakyat kerajaan Allah. Lalu bagaimana supaya kita bisa menjadi rakyat kerajaan Allah? Itu yang paling penting, betul? Kita lihat dulu ayatnya. Di judul inilah kita akan kupas. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya di sesi yang kedua. Bagaimana menjadi warga kerajaan Allah supaya kita layak menjadi penghuni kerajaan sorga. Kita lihat rakyat kerajaan Allah. Kita telah membahas adanya wilayah untuk membentuk sebuah kerajaan Allah. Lalu bagaimana dengan rakyat yang akan mendiami wilayah kerajaan Allah tersebut? Untuk bisa menjadi rakyat kerajaan Allah, kita harus memiliki sebuah status warga negara sorgawi. Itu sebuah status. Okay? Sorgawi, rakyat kerajaan sorgawi. Banyak umat Kristen menyangka bahwa untuk masuk kerajaan Allah itu sangat-sangat mudah. Cukup percaya Yesus saja,
maka keselamatan sudah aman dan terjamin. Itu anggapan banyak orang Kristen. Lalu bagaimana jawaban Tuhan Yesus tentang anggapan tersebut? Karena saya sering kali mendengarkan khotbah-khotbah para pendeta. Masuk surga itu begitu mudah. Apalagi kalau Anda pernah mendengar ajaran dari Hyper Grace. Ajaran Hyper Grace. Kasih karunia yang begitu besar. Kasih karunia yang tidak terbatas. Jadi masuk surga itu begitu mudahnya. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Perhatikan Bapak Ibu. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan Yesus. Dengan kata lain, bukan setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sudah terjamin keselamatannya. Karena itu di sini sudah sangat jelas, sangat tegas, dan sangat final Tuhan Yesus sudah tegaskan. Bukan setiap orang Kristen, bukan setiap orang yang percaya kepada Yesus pasti selamat. Artinya masuk surga itu gak semudah yang Anda bayangkan. Betul? Tidak semudah yang Anda bayangkan. Lalu untuk masuk surga itu pasti ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Nggak mungkin tanpa syarat Anda bisa memperoleh kerajaan sorga. Karena itu kita bicara tentang keselamatan. Menurut Anda, keselamatan itu apakah anugerah tanpa syarat atau anugerah bersyarat? Mana yang benar? Keselamatan anugerah tanpa syarat atau anugerah yang bersyarat? Maksudnya seperti apa? Tanpa syarat dan yang bersyarat? Ini harus clear. Anugerah tanpa syarat artinya keselamatan sama sekali tidak ada syaratnya. Sama sekali tidak melibatkan manusia. Tidak ada peran manusia di dalamnya. Anda tinggal terima, Anda tinggal nikmati. Oke, itu tanpa syarat. Sedangkan keselamatan adalah anugerah bersyarat, artinya keselamatan masih ada syaratnya. Artinya masih dibutuhkan peran manusia di dalam keselamatan itu sendiri. Mana yang benar? Ini harus jelas. Nggak mungkin dua-duanya benar. Pilih salah satunya. Pilih salah satunya. Saya yakin Anda setuju kalau saya katakan yang sebelah kanan itu yang benar. Dengan kata lain, keselamatan itu harus ada syaratnya. Kenapa saya katakan demikian? Mungkin Anda pernah membaca tentang kisah Yesus disalibkan di Bukit Golgota. Dan waktu disalibkan bersama dengan dua orang penjahat di kiri dan kanan. Jadi Yesus ada di tengah-tengah. Lalu dari dua orang penjahat itu, Anda tahu berapa orang yang diselamatkan? Hanya ada satu orang. Tapi di Alkitab tidak menjelaskan yang sebelah kiri atau sebelah kanan. Oke? Di antara dua penjahat itu Tuhan berkata, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Perhatikan kata engkau, bukan kalian. Karena yang disalibkan bersama Yesus kan dua orang. Hari ini juga kalian akan bersama aku di sorga. Enggak, engkau. Hanya satu penjahat yang disalibkan bersama dengan Yesus yang diselamatkan oleh Tuhan. Kenapa demikian? Nah, di sini sudah jelas keselamatan itu adalah anugerah yang bersyarat. Kalau keselamatan itu tanpa syarat, seharusnya dua-duanya diselamatkan. Betul? Tuhan gak mungkin pilih kasih. Betul gak? Kenapa hanya diselamatkan satu? Karena yang satu ini bertobat di saat-saat yang terakhir. Saat sebelum kematian. Padahal keselamatan itu ada di depan mata. Ada di sebelahnya loh. Keselamatan itu ditentukan oleh Tuhan Yesus loh. Tapi yang satu penjahat ini tetap mengeraskan hati. Tetap tidak mau bertobat. Tetap tidak mau pegang kesempatan untuk memperoleh keselamatan. Padahal hari ini dia juga akan mati. Ternyata memang ada orang yang begitu bebal, keras kepala, dan tidak percaya adanya sorga. Kita perhatikan ayat ini. Keselamatan itu bersyarat atau tidak. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Keselamatan. Apakah masih ada peran manusia?
Di sini sangat jelas. Keselamatan itu ada peran Allah dan peran manusia. Di mana peran Allah dan peran manusia? Perhatikan kalimat pertama, inilah peran Allah. Artinya Allah mengutus anak tunggalnya ke dunia. Itu peran Allah. Dan Allah yang aktif. Sama seperti ketika nenek moyang kita Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Setelah mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat, mereka jadi pasif, menutup aurat mereka dengan daun ara, setelah itu sembunyi di bawah pepohonan. Bukan mencari Tuhan, bukan mohon pengampunan Tuhan, tidak. Apakah Tuhan tidak tahu mereka telah berbuat dosa? Tahu, tapi Tuhan tetap datang mencari mereka. Tuhan berseru, Adam, di mana engkau? Artinya Tuhan yang aktif. Tuhan yang menyediakan keselamatan. Nah, tinggal manusia mau menerima enggak? Maka di kalimat kedua, peran manusia itu begitu penting. Percaya enggak bahwa Yesus adalah Tuhan? Percaya enggak bahwa Yesus adalah juru selamat? Percaya enggak bahwa Yesus pergi ke sorga menyediakan tempat bagi kita? Dari dua penjahat itu, satu penjahat yang percaya, makanya dia mendapatkan keselamatan. Yesus berkata, hari ini juga kamu bersama dengan aku di Firdaus. Firdaus itu adalah tingkat yang ketiga dari kerajaan sorga. Itu dicatatkan di 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Dan Paulus pernah diangkat ke sana. Di atas telah disinggung bahwa sorga itu tempat yang luar biasa. Jalan-jalannya saja terbuat dari emas murni, emas tulen seperti kristal. Itu satu tempat yang kita benar-benar rindukan. Untuk menciptakan dunia yang menakjubkan saja Tuhan hanya butuh 6 hari. Namun untuk menciptakan sorga, Tuhan Yesus sudah 2000 tahun pergi ke sana. Karena sewaktu sebelum terangkat ke sorga, sebelum dia disalibkan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Dan setelah tempat itu selesai, aku akan datang kembali menjemput kamu, membawa kamu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus 2000 tahun yang lampau pergi ke sorga, menyediakan tempat bagiku, menyediakan tempat bagimu. Itu luar biasa. 2000 tahun belum selesai. Karena Yesus sendiri berkata, kalau aku telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Telah, artinya belum selesai tempat itu. Jadi betapa luar biasanya tempat yang disediakan oleh Allah bagi kita. Karena itu, jika masuk kerajaan sorga itu begitu mudah, begitu sederhana, asal percaya saja. Walaupun hidup kita nggak beres, hidup kita masih bergelimpangan dengan hawa nafsu duniawi, masih bergelimpangan dengan dosa, kita sudah yakin masuk kerajaan sorga. Apakah sorga itu masih ada nilainya? Apakah sorga itu masih ada harganya? Masih layakkah sorga itu dikatakan jalannya terbuat dari emas murni? Apakah hidup kita nggak beres kita bisa dapatkan itu? Karena itu, masuk kerajaan Allah tidak semudah yang Bapak Ibu bayangkan. Harus ada syarat-syarat yang kita penuhi. Jangan Anda tergoda, jangan Anda terbujuk dengan doktrin-doktrin yang begitu mudah. Doktrin teori kemakmuran mau masuk surga itu begitu mudah. Anda jangan terjebak dengan konsep-konsep yang ditawarkan oleh hyper grace. Begitu mudahnya masuk kerajaan surga. Nah, keselamatan adalah anugerah bersyarat. Nah, jika itu anugerah bersyarat, apakah Anda sudah tahu apa saja syarat-syarat untuk memperoleh keselamatan? Apakah Anda sudah tahu? Disinilah persoalannya. Pendeta terlalu banyak menghabiskan waktu mengkhotbahkan tentang apa yang ada di dunia. Bagaimana engkau diberkati di dunia, bagaimana penyakit disembuhkan, bagaimana usahamu dipulihkan. Itu khotbah-khotbah yang selalu dikhotbahkan di atas mimbar oleh pendeta-pendeta. Banyak pendeta mengajarkan jemaatnya mencintai dunia. Kalau saya beda. Saya adalah penganut teori padang gurun. Oke, khotbah-khotbah saya arahkan jemaat untuk dekat kepada Tuhan, untuk ke surga. Namun bukan berarti kita nggak perlu lagi hidup di dunia. Perlu. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus di Matius pasal 6 ayat yang ke-32. Semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tetapi Bapamu di surga tahu kamu memerlukan semuanya itu. Saya tahu
jemaat saya perlu makan. Saya tahu jemaat saya butuh duit. Karena ini itulah khotbah saya. 75% saya menuntun jemaat itu ke sana ke sorga. Karena itulah tempat yang kita harapkan. Hanya 25% saya arahkan bagaimana engkau diberkati. Bagaimana Tuhan turut campur tangan di dalam kehidupanmu di dunia. Untuk masuk ke dalam kerajaan sorga itu pasti ada syaratnya. Nah, yang penting kita ketahui adalah syarat-syaratnya itu apa saja. Di sini kita berbicara syarat utama untuk masuk ke dalam kerajaan Allah adalah Anda harus mendapatkan status sebagai warga negara kerajaan sorgawi. Kita lihat apa yang dikatakan Paulus di Filipi pasal 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Bandingkan juga 2 Tesalonika 1 ayat 5. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Perhatikan kalimat yang akan saya berikan fokus atau dibuat klip-klip. Kewargaan kita adalah di dalam sorga. Tadi saya sudah bahas, kerajaan Allah sama seperti kerajaan dunia bisa terbentuk kalau memenuhi 3 syarat utama. Ada wilayah, ada rakyat, ada pemerintahan. Bagaimana supaya bisa masuk menjadi warga negara? Anda harus mendapatkan status kewarganegaraan baik di dunia maupun di sorga. Karena itulah ada status yaitu warga kerajaan Allah atau warga kerajaan sorga. Status menjadi warga negara itu sangat-sangat penting. Apakah kerajaan dunia maupun kerajaan sorga. Ada beberapa manfaat yang akan kita dapatkan jika kita bisa mendapatkan status sebagai warga negara. Yang pertama, mendapat perlindungan hukum dari negara itu. Artinya, Anda akan dilindungi oleh hukum. Anda akan dibela dan Anda akan diperlakukan secara adil menurut hukum. Makanya, jika sebuah negara tanpa hukum, maka negara itu pasti kacau. Negara tanpa pemerintahan. Betul? Dan Anda tidak akan mungkin dilindungi oleh negara kalau Anda bukan warga negara di negara di mana Anda berada. Misalnya, kita tur ke luar negeri. Kita ini orang Indonesia. Sampai di luar negeri, kita ada masalah kesulitan. Nah, yang akan menolong kita bukan negara yang di mana kita tur, tapi Indonesia melalui duta besar. Karena kita menjadi bagian dari Indonesia. Yang kedua, memiliki hak-hak sebagai warga negara. Kalau Anda menjadi warga negara Indonesia, otomatis Anda berhak tinggal di Indonesia, berdomisili di Indonesia, engkau berhak bekerja di wilayah Indonesia. Beda negara orang lain, negara lain. Penduduk warga negara lain datang ke Indonesia. Mereka hanya boleh tur tetapi tidak boleh berusaha di Indonesia kecuali ada izin-izin tertentu. Kalau mereka tidak punya izin datang sebagai wisatawan tapi tujuannya bekerja, maka orang itu pasti dideportasi karena dia tidak berhak. Tapi Anda kan nggak mungkin dideportasi. Kemanapun Anda mau bekerja di seluruh wilayah Indonesia itu hak Anda karena Anda warga negara Indonesia. Dan Anda berhak menikmati fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Karena Anda warga negara Indonesia. Yang ketiga, menjadi rakyat yang sah di negara itu. Artinya Anda berhak mendapatkan misalnya salah satunya adalah paspor. Di mana Indonesia keluarkan paspor dan diakui di seluruh dunia yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia. Anda pergi kemanapun silakan. Dan Anda akan tunjukkan paspor sebagai syarat untuk masuk ke negara tersebut. Anda diakui karena negara lain mengakui Indonesia karena ada hubungan diplomatik dengan Indonesia. Untuk menjadi warga negara di salah satu negara di dunia saja begitu sulit. Betul nggak? Sangat sulit. Padahal kita tuh hanya menumpang hidup di dunia. Berapa tahun sih kita hidup di dunia? 50 tahun? 100 tahun? Tapi untuk bisa mendapatkan warga negara di sebuah negara sangat-sangat sulit. Memang itu disengaja persulit oleh negara-negara di dunia. Kalau enggak, orang seenaknya masuk, dapatkan
warga negara itu kalau nggak cocok pindah ke warga negara lain, jadi kacau balau. Makanya memang sengaja dipersulit. Apalagi menjadi warga negara kerajaan sorga, di mana tempat kita akan tinggal selama-lamanya. Kalau masuk ke dalam kerajaan sorga itu begitu mudah, sorga akan penuh, neraka akan kosong. Betul nggak? Karena itulah Yesus pernah berkata, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Yesus juga pernah katakan, masuklah melalui jalan yang sesak, pintu yang sempit. Karena banyak orang akan masuk tetapi tidak dapat. Dengan kata lain, saya mau katakan kepada para hamba Tuhan, jangan Anda menjadi calo sorga. Banyak orang, kalau di dunia banyak calo-calo. Banting harga ataupun main harga. Itu urusan mereka. Tapi sorga, jangan jadi calo sorga. Apalagi Anda mendiskon sorga, bahkan mengobral sorga habis-habisan. Berapa banyak pendeta yang mendiskon sorga, berapa banyak yang pendeta yang mengobral sorga. Masuk sorga begitu mudah. Allah Maha Kasih, Allah Maha Pengampunan. Apapun dosa yang kau lakukan, Tuhan ampuni dan engkau layak masuk ke dalam kerajaan sorga. Begitu mudahnya masuk ke dalam kerajaan sorga. Bagaimana cara mendapatkan status sebagai warga negara? Karena untuk masuk surga, Anda harus mendapatkan status kewarganegaraan. Nah, saya ambil contoh tentang warga kerajaan di dunia. Syarat untuk bisa menjadi warga negara yang pertama adalah melalui kelahiran. Yang kedua adalah disahkan menurut hukum negara. Kelahiran dan hukum negara. Demikian pula cara untuk mendapatkan status sebagai warga kerajaan sorga ada dua. Yaitu kelahiran dan hukum Tuhan. Apa yang masuk kelahiran dan hukum Tuhan? Memperoleh status kewarganegaraan Allah berdasarkan hukum Tuhan. Di dunia bisa saja seseorang memperoleh status kewarganegaraan di suatu negara bukan karena kelahiran, namun karena diatur oleh undang-undang atau hukum di negara tersebut. Anda bisa menjadi warga negara Amerika, demikian pula sebaliknya. Orang Amerika bisa menjadi warga negara Indonesia apabila memenuhi hukum-hukum atau syarat-syarat yang ditentukan oleh negara yang bersangkutan. Anda bisa jadi warga negara Indonesia, negara Amerika. Saya punya beberapa orang jemaat sekarang tinggal di Amerika karena mereka mendapatkan green light. Mereka mendapatkan kesempatan untuk bisa menjadi warga negara di Amerika. Dan walaupun di Amerika, mereka tetap rutin mengikuti ibadah-ibadah kami lewat online. Terima kasih kepada jemaat yang ada di sana. Semoga Anda tetap diberkati oleh Tuhan. Kita, warga kerajaan sorga, warga kerajaan dunia, itu hanya sementara. Kita lintas negara. Paulus memiliki dua kewarganegaraan, yaitu warga negara Israel, dia berasal dari suku Benjamin, itu secara kelahiran, dan warga negara Romawi. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Paulus. Kisah Rasul 22 ayat 27-28. Maka datanglah kepala pasukan itu kepada Paulus dan berkata, katakanlah, benarkah engkau warga negara Rom? Jawab Paulus, benar. Lalu kata kepala pasukan itu, kewarganegaraan itu kubeli dengan harga yang mahal. Jawab Paulus, tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku. Jadi Paulus itu bisa menjadi warga negara Romawi, agaknya dia tinggal di warga negara Romawi sehingga dilahirkan memiliki status kewarga negara Romawi. Atau orang tuanya salah satunya adalah warga negara Romawi atau apa kita tidak tahu. Tapi Paulus dengan sangat jelas mengungkapkan dia memiliki dua warga negara, yaitu Israel dan Romawi. Dua cara memperoleh status kewarganegaraan Romawi. Yang pertama itu adalah hukum. Yang pertama itu adalah kelahiran. Yang kedua itu adalah berdasarkan hukum negara dengan kata dibeli. Seperti yang dilakukan oleh kepala pasukan itu. Dia bukan warga negara Romawi, tapi dia mendapatkan status warga negara Romawi karena warga negaraan itu dia beli dengan harga yang sangat mahal.
Bapak Ibu yang saya kasihi, nah kita akan coba aplikasikan kedua warga negara tersebut dalam segi rohani. Memperoleh status kewarganegaraan melalui kelahiran. Dan di Alkitab pun menekankan kita untuk memperoleh kelahiran kembali sebagai syarat masuk ke dalam kerajaan sorga. Yesus Kristus sebagai pemilik sorga di dalam Yohanes pasal 3 yang ketiga berbicara kepada Nikodemus. Tuhan berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat masuk ke kerajaan Allah." Kenapa harus dilahirkan kembali? Kenapa ya? Harus dilahirkan kembali? Apakah harus masuk ke dalam rahim ibunya lalu dilahirkan ulang? Itu pemahaman dari Nikodemus. Nah, ternyata yang dilahirkan kembali yang dimaksudkan Tuhan Yesus itu di dalam ayat yang selanjutnya. Kita lihat pemahaman Nikodemus. Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Dilahirkan lagi? Itu konsep dunia. Dilahirkan. Secara jasmani engkau dilahirkan, dan di mana engkau dilahirkan, engkau mendapatkan status sebagai warga negara, engkau dilahirkan. Tapi beda dengan kerajaan sorga. Kelahiran versi kerajaan sorga adalah kelahiran secara rohani. Caranya bagaimana? Ayat yang kelima, jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Ternyata yang dimaksudkan kelahiran kembali bukan lahir secara fisik, tapi lahir secara rohani, yaitu dilahirkan dari air dan roh. Apa yang dimaksud dilahirkan dari air dan roh? Betul nggak? Itu sangat penting. Karena itu sangat menentukan keselamatan kita. Dilahirkan dari air dan roh. Maksudnya seperti apa? Kadang-kadang ketika kita membaca satu ayat dan kita tidak memahami ayat tersebut, maka kita bisa menggunakan ayat pembanding untuk menjelaskannya. Dengan konsep hermeneutika, ayat menjelaskan ayat. Itulah salah satu cara penafsiran Alkitab. Lihat Titus pasal 3 ayat yang kelima. Paulus jelaskan lebih jauh makna dilahirkan kembali dari air dan roh. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahman-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Perhatikan dua hal yang sangat penting. Dilahirkan dari air, ternyata yang dimaksudkan itu adalah permandian. Apa itu permandian? Baptisan air. Yang kedua, dilahirkan dari roh artinya dipenuhi Roh Kudus. Jadi dibaptis dan dipenuhi Roh Kudus adalah dua hal yang sangat-sangat penting untuk mendapatkan warga negara kerajaan sorgawi. Untuk menjadi penghuni sorga, Anda harus mendapatkan status sebagai anak Allah. Dan status anak Allah itu kita bisa dapatkan dengan dua cara, yaitu baptisan air dan dipenuhi Roh Kudus. Dua-duanya itu berhubungan dengan status. Perhatikan bagaimana baptisan dan bagaimana kepenuhan Roh Kudus itu membuat kita mendapatkan status sebagai anak Allah. Baptisan dan status sebagai anak Allah. Kita lihat dulu contoh Yesus dibaptis. Matius pasal 3 ayat 16-17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi dan kepadanya lah aku berkenan." Perhatikan waktu Yesus dibaptis di sungai Yordan. Kenapa Yesus harus dibaptis? Karena Yesus memberikan contoh makna, tujuan, dan khasiat dari baptisan. Dan waktu Yesus baptis, begitu keluar dari air, langit itu terbuka. Kemudian dari langit yang terbuka itu timbul satu suara, "Inilah anakku yang kukasihi." Status sebagai anak Allah ditegaskan setelah Yesus itu dibaptis. Lalu bagaimana dengan kita? Orang Kristen? Orang-orang yang percaya pada Yesus sama. Melalui baptisan kita juga akan mendapatkan status sebagai anak Allah. Lihat Galatia. Nah, ini bagian kita. Galatia pasal 3 ayat 26-27. Paulus katakan, "Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus."
27, karena kamu semua yang dibaptis dalam nama Kristus, dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Perhatikan kata yang saya garis bawah dan dicetak merah, anak-anak Allah dan dengan kata dibaptis. Dengan kata lain, melalui baptisan itulah kita mendapatkan status sebagai anak Allah. Karena itu jangan main-main dengan baptisan, karena baptisan itu begitu penting. Lalu yang kedua, Roh Kudus. Roh Kudus mensahkan kita sebagai anak-anak Allah. Kita lihat dasar ayatnya di Matius pasal 3 ayat 16 tadi. Waktu Yesus dibaptis. Setelah dibaptis, langit terbuka. Lalu Roh Allah seperti burung merpati turun ke atas Yesus. Setelah itu ada satu suara yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Jadi sangat jelas ya. Yesus mendapat status anak Allah waktu dibaptis dan juga dipenuhi Roh Kudus. Maka status sebagai anak Allah ditegaskan dengan kalimat dari sorga, inilah anak yang kukasihi. Dengan demikian prinsipnya juga sama dengan kita. Galatia 4 ayat 6, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Perhatikan, status atau cara mendapatkan status sebagai anak Allah adalah engkau harus dipenuhi Roh Kudus. Allah menyuruh roh anaknya masuk ke dalam hati kita. Roh anaknya itu apa? Roh Kudus itu adalah roh Yesus sendiri. Maka disebut roh anaknya. Di dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 6-7, Roh Kudus itu adalah rohnya Tuhan Yesus sendiri. Maka ketika Roh Kudus masuk dalam diri kita, berarti roh anak Allah masuk ke dalam hati kita, maka kita disahkan, dimeteraikan, engkau adalah anakku. Dan kalau kita sudah dimeteraikan, sudah disahkan sebagai anak Allah, maka Paulus katakan di ayat yang ke-7, engkau adalah ahli waris. Karena anak-anaklah yang akan menjadi ahli waris dari kekayaan orang tuanya. Jadi betapa pentingnya dipenuhi Roh Kudus dengan baptisan. Apakah Anda sudah menerima baptisan yang Alkitabiah? Apakah Anda sudah menerima baptisan yang sesuai Alkitab dari gerejamu masing-masing? Karena tadi kita sudah dengar, baptisan sangat menentukan status sebagai anak Allah. Apakah baptisan Anda sudah benar? Hal ini sangat penting. Jika Tuhan itu hanya ada satu, mungkinkah Tuhan yang satu ini akan memberikan macam-macam cara baptisan? Coba renungkan. Dengan akal sehat, dengan logika yang sehat, dengan kepala yang dingin, Allah itu hanya ada satu. Mungkinkah Allah yang satu ini akan memberikan macam-macam baptisan? Menurut saya, dan saya yakin Anda setuju, tidak mungkin. Kalau Allah itu hanya satu, Tuhan itu hanya satu, maka Tuhan juga akan memberikan satu model baptisan. Itu ditegaskan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-5. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Kalau Tuhan satu, dengan sendirinya baptisan yang Tuhan berikan juga hanya ada satu. Pertanyaannya adalah, apakah baptisan yang Anda terima sudah sesuai Alkitab atau belum? Kalau baptisan yang Anda terima belum sesuai dengan Alkitab, bagaimana engkau mendapatkan status sebagai anak Allah? Menerima baptisan air yang benar dan dipenuhi Roh Kudus adalah dua hal yang sangat-sangat penting. Tapi sayang sekali, banyak pendeta mengabaikan itu. Yang mereka khotbahkan bukan baptisan, bukan kepenuhan Roh Kudus. Saya jarang sekali mendengarkan pendeta khotbah topik baptisan. Jarang sekali. Coba, pendeta mana yang menspesialisasikan, oh baptisannya Alkitabiah harus begini. Saya katakan, Anda termasuk jemaat, berapa kali Anda mendengarkan khotbah tentang baptisan di gerejamu masing-masing? Kecuali di gereja GCC. Jesus Christ Community. Nah, banyak membahas doktrin, banyak membahas pengajaran-pengajaran penting. Karena pendetanya seorang pengajar, bukan seorang pengkhotbah. Karena itulah Tuhan Yesus memberikan contoh bahwa melalui baptisan air dan dipenuhi Roh Kudus adalah dua syarat penting untuk mendapatkan pengesahan sebagai anak Allah.
Lihat kembali contoh dari Tuhan Yesus. Oke, ini penting sekali. Matius pasal 3 ayat 13 kita baca secara lengkap. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Lalu jawab Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, dan Yohanes pun menurutinya. Jadi waktu Yesus datang kepada Yohanes untuk dibaptis di Sungai Yordan, Yohanes awalnya menolak. Kenapa dia menolak? Karena dia tahu status. Aku dan Yesus, aku ini lebih kecil. Makanya Yohanes pernah berkata, aku semakin kecil, dia harus semakin besar. Dan Yohanes juga tahu bahwa dialah yang diutus untuk membuka jalan bagi Yesus. Dan dia tahu persis Yesus ini adalah Allah yang menjadi manusia. Makanya karena dia tahu status, dia mau menolak ketika Yesus minta dibaptis oleh dia. Kenapa dia menolak? Karena dia tahu dia lebih kecil dari Yesus. Tapi Yesus tetap katakan harus menggenapi kehendak Allah, yaitu lewat baptisan. Akhirnya Yesus dibaptis. Lihat ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Perhatikan beberapa kata yang ingin saya fokuskan. Anda perhatikan dengan baik-baik. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Oke, baptis di Sungai Yordan, keluar dari air. Dan setelah keluar dari air, langsung dari sorga mengeluarkan satu pernyataan, satu sikap, inilah anakku yang kukasihi. Jadi jelas sekali ya, bahwa melalui baptisanlah Yesus ditegaskan sebagai anak Allah. Padahal Yesus dari lahir sampai umur 12 tahun, di 12 tahun dia pernah masuk bait Allah, setelah itu hilang lagi, muncul 30 tahun. Jadi sepanjang dari lahir sampai 30 tahun belum ada penegasan dari sorga, inilah anakku. Jadi waktu Yesus mulai tampil, pertama kali yang Yesus lakukan adalah dibaptis. Dan di waktu dibaptis itulah pernyataan sebagai anak Allah ditegaskan di sini. Bukan hanya itu, Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Karena dia adalah anak Allah, maka Allah mengaruniakan Roh Kudus, mengaruniakan roh kepada anak yang kasih. Ini adalah simbolis, pengajaran simbolis, bahwa melalui baptisan kita akan mendapatkan status sebagai anak Allah, dan kalau kita anak Allah, maka kita juga akan dipenuhi Roh Kudus. Jika baptisan air itu benar dan dipenuhi Roh Kudus tidak penting, maka Rasul Paulus tidak akan kepo kepada jemaat yang ada di Efesus. Karena itu saya katakan, baptisan air dan juga kepenuhan Roh Kudus sangat-sangat penting. Karena itu di gereja awal, mereka tuh selalu dianjurkan harus dibaptis sesuai Alkitab, harus dipenuhi Roh Kudus. Kita lihat apa dialog Paulus dengan jemaat yang ada di Efesus. Kisah Rasul 19 ayat 1. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Perhatikan kata beberapa orang murid. Murid itu artinya orang yang sudah percaya kepada Yesus. Seperti Yesus pesankan di Matius 28 ayat 19, pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syarat untuk menjadi murid pengikut Yesus adalah harus dibaptis. Tapi masalahnya, baptisan sudah alkitabiah atau belum? Kita lihat ayat 2. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Jadi begitu datang pertanyaan Paulus, langsung menyinggung tentang masalah doktrin. Kalian sudah dipenuhi Roh Kudus belum? Dan mereka jawab, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar ada Roh Kudus. Lalu ayat 3, kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Ketika mereka berkata belum dipenuhi Roh Kudus, Paulus tidak curiga pada kehidupan mereka. Paulus tidak menghakimi mereka. Oh, hidupmu kamu kurang kudus, maka nggak dapat Roh Kudus. Oh, kamu kurang tekun berdoa, maka nggak dapat Roh Kudus. Sama sekali tidak menyinggung tentang kehidupan mereka, pribadi mereka.
Tapi langsung dicurigai Paulus itu adalah ada masalah dengan baptisannya. Makanya Paulus bertanya, kalau gitu kalian dibaptis dengan cara mana? Dan mereka menjawab, baptisan Yohanes. Kemudian ayat 4. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Paulus jelaskan, oh dulu kalian dibaptis dengan cara Yohanes. Tapi baptisan versi Yohanes sudah expired. Sudah tidak berlaku lagi. Maka yang berlaku sekarang itu adalah baptisan versinya Tuhan Yesus. Dengan kata lain, apa yang diajarkan Yohanes? Membuka jalan bagi Yesus, memperkenalkan baptisan, bagus. Tapi setelah tampil Yesus, maka Yesus memberikan konsep baptisan sesuai dengan kehendaknya Tuhan Yesus. Karena sorga itu milik Yesus. Lihat ayat yang kelima. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Di ayat yang kelima, jelas sekali mereka dibaptis ulang. Betul gak? Setelah dengar penjelasan Paulus, mereka dibaptis ulang. Dan cara mereka dibaptis ulang itu seperti apa? Dan menurut saya ini yang Alkitabiah, dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Nah, apakah Anda sudah dibaptis dengan cara ini? Konsep baptisan itu beda-beda. Ada gereja yang membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu banyak dipraktekkan di gereja Katolik. Lalu ada gereja yang membaptis menggunakan konsep gabungan. Karena mereka terjebak di Matius pasal 28 ayat 19 dan juga terjebak di dalam Kisah Rasul. Sehingga muncullah konsep dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yakni Tuhan Yesus Kristus engkau dibaptis. Dan saya ingin katakan kepada Anda, konsep gabungan itu sama sekali tidak ada dasar Alkitabnya. Kalau Anda dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yakni Tuhan Yesus Kristus, tidak ada dasar ayatnya. Oke? Nah, baptisan yang Alkitabiah, baptisan yang benar harus dilakukan dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa demikian? Karena baptisan sangat menentukan kita dipenuhi Roh Kudus atau tidak. Ini adalah baptisan yang benar, baptisan ulang yang dilakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Baptisan yang benar itu sangat penting karena memiliki kuasa pengampunan dosa. Dan kalau dosamu diampuni, maka engkau akan mendapatkan kepenuhan Roh Kudus. Bandingkan Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 38. Ini penegasan penegasan Petrus. Kita perhatikan bagaimana konsep baptisan Petrus dengan Paulus. Apakah berbeda? Setelah kita baca, ternyata sama. Kisah Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ternyata syarat untuk dipenuhi Roh Kudus adalah engkau harus dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Hari ini, apakah engkau sudah dipenuhi Roh Kudus? Dan apa tanda bukti engkau dipenuhi Roh Kudus? Tanda bukti kita dipenuhi Roh Kudus adalah Anda bisa berkata-kata dengan bahasa lidah. Kalau di Indonesia diterjemahkan bahasa roh. Anda bisa berglosolali. Karena itu, apakah Anda sudah alami yang namanya dibaptis Roh Kudus? Kalau Anda belum bisa berbahasa roh, artinya Anda belum dipenuhi Roh Kudus. Nah, kalau Anda belum dipenuhi Roh Kudus, ada kemungkinan penyebabnya itu adalah masalah baptisan Anda masih keliru. Dan kita lihat faktanya, begitu baptisan mereka diperbaharui, dibaptis ulang di dalam nama Tuhan Yesus, akhirnya mereka mendapatkan kepenuhan Roh Kudus. Lihat ayat yang ke-6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Perhatikan baik-baik kata ini, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Jadi ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka bisa tahu. Makanya tidak heran Paulus bertanya, kalian sudah dipenuhi Roh Kudus belum? Mereka jawab belum. Karena mereka memang belum punya pengalaman mendapatkan kepenuhan Roh Kudus. Lalu bagaimana tanda bukti seseorang dipenuhi Roh Kudus? Perhatikan kata kedua, mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Mereka belum pernah berbahasa roh. Tapi setelah dibaptis ulang yang sesuai Alkitab, waktu doa Paulus tumpang tangan ke atas mereka, langsung mereka bisa berkata-kata dengan bahasa lidah. Dan Roh Kudus bukan hanya untuk orang tertentu.
Semua orang yang dibaptis ulang jumlahnya 12 orang dan 12 orang itu semuanya dipenuhi Roh Kudus. Luar biasa ya. Inilah satu kebenaran. Karena itulah dipenuhi Roh Kudus dan baptisan air yang Alkitabiah itu sangat penting. Kalau tidak, Paulus tidak akan mengejar kepada jemaat yang ada di pedalaman Efesus. Dibaptis ulang, setelah itu Paulus ajak mereka mohon Roh Kudus. Mereka dipenuhi Roh Kudus dengan berbahasa lidah. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, untuk mengetahui lebih jauh mengenai doktrin baptisan air dan doktrin Roh Kudus, silakan kunjungi link YouTube kami di Bible Teaching Ministry. Karena terlalu panjang. Topik baptisan ada 8 sesi. Oke? Topik Roh Kudus ada 15 sesi. Anda bayangkan bagaimana saya khotbahkan dalam waktu sekarang, nggak mungkin. Karena itu silakan kalau Bapak Ibu memang tertarik bagaimana baptisannya Alkitabiah, masuk ke link YouTube Bible Teaching Ministry. Bagaimana tanda-tanda orang dipenuhi Roh Kudus, silakan masuk juga link Bible Teaching Ministry. Karena Bible Teaching Ministry adalah satu link YouTube yang khusus saya berikan pengajaran-pengajaran. Banyak kebenaran Alkitab saya buka di sana, banyak doktrin-doktrin yang saya buka di sana. Nah ini contohnya, oke? Anda tinggal pilih judul mana yang Anda mau nonton. Dan kesempatan ini saya juga katakan, saya banyak memberikan pengajaran-pengajaran. Baik lewat kelas, langsung ketemu, ataupun lewat Zoom, lewat online. Dan sampai hari ini, sejak saya membuka gereja lo sendiri, sudah lebih dari 20 pendeta yang dibaptis ulang. Ini pendeta membaptis pendeta. Kenapa demikian? Setelah mereka pelajari konsep baptisan yang saya tawarkan sama seperti baptisan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan murid-murid, dan mereka sadar baptisan yang mereka terima dulu keliru, akhirnya mereka minta dibaptis ulang. Saya tidak pengaruhi mereka, tapi mereka sendiri dengan kesadarannya mereka minta dibaptis ulang. Pendeta minta dibaptis ulang. Kenapa demikian? Karena mereka tahu betapa pentingnya baptisan air untuk mendapatkan kepenuhan Roh Kudus. Betapa pentingnya baptisan air dan dipenuhi Roh Kudus sebagai syarat mendapatkan status sebagai anak Allah. Dan kalau engkau adalah anak Allah, maka engkau akan mendapatkan kerajaan sorga. Karena hanya anak Allah yang berhak mendapatkan kerajaan sorga. Untuk masuk kerajaan sorga, tentu tidak cukup hanya dibaptis air dan dipenuhi Roh Kudus, tapi masih ada yang harus kita lakukan, yaitu taat melakukan perintah-perintah Tuhan. Kita lihat ayat yang terakhir di Matius 19 ayat 16-17. Pertanyaan seorang anak muda yang ingin masuk ke sorga kepada pemilik sorga, yaitu Tuhan Yesus. Matius 19 ayat 16, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Perhatikan di sini, memperoleh hidup yang kekal. Jadi dia kepingin masuk kerajaan sorga. Lalu bagaimana jawab Yesus? Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Dengan kata lain, ketika engkau menjalankan Alkitab dengan baik, dengan benar, maka engkau layak memperoleh anugerah keselamatan. Bapak Ibu yang saya kasihi, hari ini kita sudah kupas bagaimana menjadi warga negara kerajaan Allah. Saya sudah jelaskan. Syarat menjadi warga kerajaan Allah sangat ditentukan oleh kebenaran baptisan air dan juga dipenuhi Roh Kudus. Karena melalui baptisan dan dipenuhi Roh Kudus, engkau akan dapat status sebagai anak-anak Allah. Dan kalau engkau sudah dapatkan status itu, maka engkau akan menjadi ahli waris kerajaan sorga. Tuhan Yesus berkati. Kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Tuhan, terima kasih hari ini kami dibukakan, hari ini kami dijelaskan bagaimana menjadi warga negara kerajaan sorgawi, agar suatu hari kelak ketika kami dipanggil engkau, maka kami layak juga masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena kami sudah mendapatkan status kewarganegaraan, dan dalam penjelasan ini kami sudah diungkapkan untuk bisa menjadi warga negara kerajaan sorga atau menjadi anak-anak Allah, kami harus dibaptis yang benar, kami harus dipenuhi Roh Kudus,
Karena Roh Kudus adalah meterai dari sorga, pengesahan bahwa kami adalah anak-anak Allah. Dan jika kami sudah mendapatkan status sebagai anak Allah, maka kami adalah ahli waris kerajaan sorga. Semoga jemaat yang mendengarkan pengajaran hari ini, mereka dibukakan dan mereka berusaha mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam namamu kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman dan juga doa penutup yang akan dan juga doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Leonard Runtulalu. Mari Pak Pendeta Leonard, kami persilakan. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pengumuman dan juga doa syafaat. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari angkat tangan saudara-saudari. Kasih yang ajaib, kuasa yang besar, kemuliaan yang kekal akan turun atas saudara sekalian. Maka saudara-saudari akan diberkati di dalam segala hal. Diberkati dalam pekerjaanmu, diberkati dalam usahamu, diberkati dalam pendidikanmu, diberkati dalam keluargamu, diberkati anak-anak cucumu.
Saudara-saudari juga akan diberkati dalam kesehatan. Karena manapun engkau melangkah, Tuhan akan melindungi engkau. Dan bahkan Tuhan akan menjaga engkau, menjauhkan engkau dari virus corona yang sudah menggoncang dunia 3 tahunan ini. Saudara-saudara akan diberkati di dalam kesehatan saudara. Yesus Kristus sanggup menyembuhkan apapun penyakitmu. Engkau dipulihkan, engkau disembuhkan, engkau diselamatkan. Tuhan mengasihi engkau saat ini sampai selama-lamanya. Kita tutup dengan pujian Kerajaanmu Datanglah. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi seperti di surga. Amin. Sampai bertemu minggu depan pada topik yang masih sama. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya di sesi yang ketiga. Tuhan Yesus berkati.